Oke, teman-teman. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Nah, saya sekarang sedang di mobil. Saya sedang menggunakan eh, scanner, ya, merek Lons, bentuknya tablet. Ya, scanner ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan komputer-komputer mobil. Jadi di mobil ini ada beberapa komputer seperti komputer mesin, ya, yang disebut dengan engine control module, kemudian komputer untuk transmisi yang disebut transmission control module. Nah, ketika terjadi kerusakan, ya, di sistem kendaraan ini, kita bisa mengetahuinya, ya, kerusakan apa yang terjadi melalui scanner ini, ya. Ada adaptornya. Adaptornya ini berkomunikasi melalui Bluetooth, ya, dengan tablet ini, ya. Caranya kita pasang dulu, ya, OBD2-nya. Di sini ada konektor untuk menghubungkan, ya. Kelihatan teman-teman, ya. Ya. Oke, sudah nyala. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Kunci kontak posisi on. Ya. Kemudian kita hidupkan scannernya, ya. Kemudian kita mulai diagnos. Di sini ada pilihan intelligent diagnos dan lokal diagnos dan banyak lagi fungsi yang lain. Kita masuk ke lokal diagnos, ya. Scanner yang saya pakai ini adalah scanner universal, artinya dia bisa untuk semua mobil yang yang programnya sudah ditanam di scanner ini, ya. Dari mulai Toyota, BMW, ya, Mercy, kita bisa menggunakan scanner seperti ini. Nah, mobilnya VW, ya, kita tinggal cari modelnya di sini, VW, ya. Kita pilih VW, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, scanner ini fungsi yang utamanya adalah membaca kerusakan-kerusakan yang ada di sistem elektronik mobil tersebut. Ya, contoh misalnya mesinnya pincang, ya, kita nggak tahu nih apa penyebab pincangnya. Nah, yang paling baik itu adalah kita baca dulu menggunakan alat scanner. Ya, sini ada pilihan health report, kemudian sistem selection, kemudian sistem scan, special function dan lain-lain. Health report ini kalau kita klik, ya, kita bisa tahu kondisi masing-masing kontrol modulnya. Ya, terus, ya, dia tunggu sampai 100%, dia lagi proses membaca.
lama ya. Tapi kita harus tunggu sampai 100%. Ini 56%. Oke, 60%. Lama, 88. Pak, Ya, mau Jumatan dulu, Pak. silakan teman-teman yang Jumatan silakan eh, bisa live ya. Agak lama, masih 92%. Ya, oke, sudah 100%. Ya, ini kerusakan-kerusakan yang terekam ya di memori-memori kontrol unitnya. Ya, di sini ada beberapa kontrol unit, ya, ada elektronik, engine elektronik, ya. Ini kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, setelah kita baca kerusakannya, ya, kita save, ya, kemudian kita hapus dulu DTC-nya atau kerusakannya. Jadi alat ini bisa untuk membaca kerusakan dan juga untuk menghapus ya kode kerusakan setelah diperbaiki. Ada pertanyaan teman-teman mengenai scanner? Harganya berapa, Pak, kalau scanner gitu? Harga ini kalau yang dari distributor resminya kemarin kita beli sekitar 22 juta. Nah, tapi kalau teman-teman ada juga yang apa? Yang OBD2 itu ya artinya yang fungsinya tidak selengkap ini bisa 1 juta ada. Tapi kalau yang ini kan fungsinya selain baca kerusakan, kemudian menghapus kerusakan, dia juga bisa apa mengaktifkan beberapa komponen ya. Eh, Kemudian bisa juga membaca parameter ya. Harganya cukup lumayan. Contoh kita mau ngelihat RPM mesinnya ya. Ya. Kita bisa lihat data parameternya, kita bisa pantau temperatur mesinnya berapa, kemudian juga putaran mesinnya berapa. Ya, ya kita pilih sistem selection. Ya, di sini ada komputer-komputer yang ada di mobil ini yang sudah terbaca. Ada engine elektronik,
brake elektronik, kemudian climate controls, ya, parking elektronik, ya semakin banyak fitur-fitur sebuah mobil, biasanya kontrol-kontrol modulnya juga akan lebih banyak. Ini bisa sampai ada 20 kontrol modul di dalam mobil ini. Nah, kalau kita hanya ingin memeriksa sistem yang terkait dengan mesin, kita pilih engine elektronik. Ya. Jadi kita bisa periksa per modul yang ada di mobil. Ya, ini dia kebaca, read ECU memory, dia bisa masuk ke memori ECU mesinnya, VIN code-nya kebaca, ya, kemudian part number-nya kebaca, software versinya juga kebaca. Nah, kalau alat yang apa artinya yang tidak semahal ini dia nggak akan bisa baca selengkap ini. Ya, klik OK. Nah, sini kemudian ada eh, menu pilihan read DTC. Read DTC itu untuk membaca kerusakan, ya, kerusakan. Ya, coba kita baca kerusakan apa aja yang ditangkap di eh, kontrol unit engine-nya. Ya, di sini ada kodenya U015100, ya, deskripsinya lost communication with restraint control module, ya, hilangnya komunikasi antara engine engine control module dengan eh, SRS airbag-nya, karena emang ini mobilnya airbag-nya sudah error, ya. Oke. Kemudian tadi saya katakan kita bisa melihat data-data yang terekam di engine control modulnya. Kita bisa melihat, ya, contoh RPM-nya, kemudian tegangan baterainya, kita bisa cek melalui alat ini tanpa menggunakan tadi digital multimeter, ya, sub RPM, kemudian suhu, temperatur, kita juga bisa cek coolant fan, coolant Kalau dalam temperatur. laptop kita beli aplikasi apa bagaimana, Pak? Kenapa? Kalau Kalau dalam ini, bentuk laptop kita beli aplikasi apa bagaimana? maaf, Mas, sorry, diulang pertanyaannya. Eh, Scannernya dalam bentuk laptop kita beli aplikasi apa sekalian itu Oh, udah sepaket ini dengan udah laptop? paket sama, ini bentuknya tablet, ya, bentuknya tablet, udah sepaket sama software ya, dan ini bisa di apa namanya itu di kalau misalnya ada apa namanya diperbarui, ya. Kalau misalnya ada mobil baru, Update. softwarenya diupdate, bisa diupdate. Kemarin kita beli dari distributor kawan lama itu 22 juta, update-nya gratis 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada mobil-mobil baru yang belum masuk softwarenya di scanner ini, bisa diupdate gratis hanya 1 tahun. Nah, ini contoh kita bisa lihat Tiap ada updatean. uh, engine coolant temperatur ya sekarang masih 69 derajat, kemudian engine RPM, ya, artinya lebih apa ya, lebih akurat, ya. Kita lihat yang penting-penting saja. Engine RPM. Kita mau tahu RPM-nya berapa, kemudian tegangannya berapa. Ini sampai 348 data parameter yang bisa dibaca. Kalau pakai alat-alat yang di bawah 1 juta mungkin ya enggak, ya, karena semakin mahal alatnya, biasanya kemampuannya juga semakin banyak. Ini kayak engine RPM, kemudian oil fill level, engine torque, engine oil temperature juga bisa kebaca, fuel consumption, fuel temperature, kalau dia ada sensornya bisa harusnya bisa kebaca.
Nah, data parameter ini kita butuhkan ketika analisa misalnya, oh kok RPM-nya pincang atau RPM-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, ya kita bisa bandingkan dengan hasil pembacaan di scan tool ini atau di scanner ini. Nah, ini kita bisa lihat engine coolant temperaturnya 77 ya. Kalau kita gas ya mesinnya semakin panas dia akan naik. Kemudian engine RPM-nya juga kita bisa baca. Nah, kita bisa baca dalam bentuk angka atau dalam bentuk grafik nih. Jadi Jadi beberapa fungsi di sini bisa membaca DTC, ya DTC itu membaca kerusakan, kemudian membaca apa data stream, data-data yang ada, kemudian actuation test, artinya kita bisa mengaktifkan beberapa fungsi, ya menggunakan scanner ini. Nah, ketika servis berkala atau perawatan berkala, sebelum mobilnya kita serahkan kepada pelanggan, ya kita baca dulu nih. Jangan-jangan ada kerusakan yang tersimpan di memori komputer mobil ini. Supaya ya kan kita nggak bisa tahu ya kerusakan-kerusakan elektronik nggak bisa diperiksa secara kasat mata, harus menggunakan alat scanner seperti ini. Kalau bengkel-bengkel sekarang ya harusnya sudah harus punya alat seperti ini ya, karena sangat sulit untuk memeriksa kendaraan-kendaraan yang sudah elektronik ya tanpa menggunakan scanner. Benar nggak Pak Sutiono? Benar, benar, Pak. Ya. Ya, sangat sulit ya, karena nanti ujungnya jadi apa? Tebak-tebakan ya. Tapi Ah, kalau menggunakan scanner ini kan eh, lebih pasti. scanner itu bukan alat memperbaiki ya, bukan kadang-kadang salah kaprah gitu dengan scanner mobilnya akan apa yang rusak bisa diperbaiki. Dia hanya Oh, alat bantu untuk diagnosa. diagnosa, analisa, sama seperti dokter menggunakan alat-alat untuk meriksa tubuh kita kan. Kembali dari hasil analisa itu kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai scanner? Saya apa ada juga yang scanner yang 1 jutaan yang fungsinya ya baca DTC, hapus DTC, sama membaca beberapa parameter. Dan saya rasa untuk servis berkala udah cukup ya apa kegunaannya. Kalau yang seperti yang saya gunakan ini emang kemampuannya eh, lebih banyak ya. Biasanya digunakan di bengkel-bengkel yang memang menangani troubleshooting.